Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ira Dian Melawati, Nabita Mesya Hairani, dan Wiwit Indriani. Pada pertemuan kali ini, kami akan sedikit membahas mengenai transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan. Untuk penjelasannya, langsung saja kita simak video berikut. Transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan. Mineral yang ada di tanah larut dalam air sehingga menghasilkan larutan garam ketika tanah disiram. Karena jumlah air yang diberikan ke garam cukup besar, larutannya akan menjadi larutan garam encer. Akar memiliki struktur mirip rambut kecil yang disebut dengan rambut akar. Rambut akar ini berasal dari sel-sel epidermis lapisan tunggal. Sitoplasma sel memiliki garam terlarut yang dikenal sebagai sel sap atau getah sel. Sel sap atau getah sel merupakan daerah yang jauh lebih pekat daripada larutan tunggal yang ada. Rambut akar memiliki selaput membran semi-permeabel yang akan berperan dalam peristiwa masuknya air secara osmosis. Bagaimanakah air dapat sampai ke daerah akar, batang, dan daun? Hal tersebut dikarenakan terdapat jaringan silem pada tumbuhan. Pada awalnya, air pada tanah akan diserap oleh rambut-rambut akar menuju ke jaringan silem pada akar. Pengangkutan air dan mineral ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, tekanan akar, ada kapilaritas batang, dan daya isap daun. Yang pertama adalah tekanan akar. Tekanan akar terjadi karena pergerakan air secara osmosis. Osmosis adalah gerakan air dari larutan yang kurang pekat ke larutan yang lebih pekat melalui membran selaput semi-permeabel. Karena tekanan akar ini, maka akan mendorong air ke pembuluh kayu di batang. Naiknya air ke pembuluh batang karena disebabkan oleh kapilaritas batang. Kapilaritas adalah interaksi antara permukaan singgung dari suatu bahan cair dan bahan padat, sehingga menyebabkan naiknya cairan ke dalam tabung yang sempit yang terjadi karena zat cair tersebut membasahi dinding tabung lalu tertarik ke atas. Selanjutnya, daya isap daun. Air di dalam daun dapat keluar melalui stomata. Keluarnya air tersebut melalui proses penguapan atau disebut dengan transpirasi. Proses transpirasi air ini oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian silem sehingga air yang ada pada akar dapat naik ke daun. Tekanan yang diberikan oleh molekul air ini kemudian diserap oleh rambut akar disebut dengan tekanan akar.